Lift our holy hands before Mari His angkat presence. tangan-tangan kudus kita di hadapan hadiratnya. Lord, you are great Sungguh Engkau Tuhan yang Maha Esa. and you are worthy to be praised. Engkau layak untuk terima segala pujian kami. And all heavens declare Biarlah setiap langit mendeklarasikan the glory of your kingdom. tentang kemuliaan dari kerajaan-Mu. And Father, we thank you for this morning. Bapakku, terima kasih untuk pagi hari A ini. lovely morning that you have set before us, Lord. Setiap pagi yang sudah Kau tetapkan bagi kami. Just as your word says, oh Father, Sebagaimana firman berkata, ya Bapa, heaven is your throne, the earth is your footstool. bahwa langit adalah tumpuan kepalamu dan bumi adalah tumpuan kakimu. And you have answered the question and says, where will be your temple? Suatu pertanyaan Kau tanya pada kami, di manakah baitmu? And you have caused us, oh God, to open our hearts that this is the temple, Hari ini Kau sudah panggil kami menyadari bahwa kamilah baitmu, which is our body, yaitu tubuh kami, as a living sacrifice sebagai korban yang hidup before your presence, Lord. di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. And not by might, Lord, Karena itu bukan kuat, bukan gagah kami, not by power, juga bukan karena kekuatan kami, but by your Holy Spirit, tapi karena Roh-Mu yang that kudus given us the strength yang telah berikan kami to kekuatan live as a son and a child of God. untuk menjalani hidup kami sebagai putra-putrimu. We appreciate you, O Father, Kami sungguh menghargai-Mu ya Bapa, for giving us your Holy Spirit karena telah memberikan Roh Kudus-Mu and also giving us your Son, dan telah memberikan putra-Mu. your blood covenant Darah, ikat janji karena darah-Mu has allowed us to enjoy the benefits mengizinkan kami menerima semua manfaat itu in salvation. di dalam keselamatan yang kami terima. We thank you, Father. Terima kasih Bapa. In Jesus' name we Dalam pray. nama Yesus kami sudah berdoa. Amen. Amin. Amin. Praise the Lord. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara God is sekalian. good. Tuhan kita memang sungguh sangat baik. Amen. Amin. Thank you for having me here again to minister the word. Terima kasih kembali menghadirkan Pak Samuela untuk melayani firman Tuhan pagi hari ini kedua kali ya. Amen. And it's good to meet Pastor Isaac for the Ya, first senang hari ini time. ketemu Pak Pendeta Isaac dan Ibu ya pertama kali. I was here the last time when you were in America. Iya, saat itu Bapak dan Ibu di Amerika ya bulan Februari rasanya. And God is good this Dan time. Tuhan baik kali ini bisa ketemu. Amen. It's good to meet you, Pastor Isaac. Ya, senang sekali ketemu Pak Pendeta Isaac. Praise the Lord. Puji Tuhan. This trip we were in almost like 14 days. Ya, kali ini pelayanan Pak Sam kita kira 14 hari saudara. Starting from Solo, Dimulai dari kota Solo, then we go to Jogja, Jogja, and then we were in Sragen, yeah, one day, sempat ke Seragen juga, and we were in Bandung for a week. dan akhirnya di Bandung kota saudara selama seminggu. And it's all together 2 weeks. Dan total semua 2 minggu saudara. So this is our last day. Ini hari terakhir kami. And afterward, we'll catch a flight, go back to Setelah Kenya. itu ia ngejar pesawat dan kembali. And it's good to be here. Sekali Amen. lagi cukup baik bisa berada di tempat ini. Amen. Amen. I come from Penang, actually. Beliau aslinya dari Penang saudara. In Malaysia, we have 2 churches. Di Malaysia diberikan 2 gereja oleh Tuhan. One church in Penang, the other church, Satu di Penang, satu di Kuala Lumpur. which is just recently started for Ya, 2 Kuala years. Lumpur baru dimulai kira-kira 2 tahun yang lalu. And praise the Lord, God has been faithful. Puji Tuhan, Tuhan begitu setia selama ini. Whether big church, small church, God still loves us. Baik Amen. besar kecil, Tuhan tetap mengasihi kita semua. Amen. Amin. And I'm blessed to be here this very morning. Saya sangat diberkati berada di sini pagi hari ini. In Penang, Di Penang, saudaraku. people says, how many of you can understand Hokkien? Siapa yang ngerti Hokkien? Masih Can I see Hokkien? here? Anybody Masih Hokkien? iso, saudara masih bisa? Oh, nobody can Hokkien. understand. You know, people in Medan now, they speak Orang-orang Hokkien. Medan, ya. Penang speak like Medan, yeah. Bahasa Hokkien. People says in Berkata. Hokkien, Ho Liao Tin Te, you know, means that whatever that is good, the Apapun best yang is baik. always at the last. Ya, biasanya yang terbaik itu terakhir, saudara. Let's say you eat soto, yeah, Ya, makan soto. and the sisa yang akhir itu the best. Oh, itu yang terakhir, paling enak. Amen. So this is the last day for me here. Ini hari terakhir before bagi we go saya back, and I believe sebelum kami terbang kembali. this morning is the Dan best. saya hari ini yang terbaik yang Tuhan You berikan will find the kepada person kita. say, Terus,
This morning is the Pagi best. ini terbaik. God has prepared something good. Saudara Amen. sudah persiapkan sesuatu yang baik bagi kita. Amen. Praise God. This trip I bring along two of our church members from Kuala Lumpur. Puji Tuhan, kali ini kami bawa dua jemaat kami dari Kuala Lumpur. And Sarah, can you just stand up to face the people? Berdiri di situ boleh menghadap. Yeah, sister. Ya, ini Sekina baju hitam. Shikina is one of our Dia salah seorang Sunday school teacher. dari guru sekolah minggu kami. Is also worship leader. Sekaligus juga pemimpin pujian penyembahan. Amen. So she's first time to Bandung. Yeah. Pertama kali datang ke kota saudara Bandung. And Sister Sarah, Nah, ini yang sebelahnya Sarah. she's also a businesswoman Dia wanita pebisnis. on facial. Yeah. Facial tentang wajah, And skincare. she's first time to Bandung with me also. Pertama kali juga bersama mengikuti saya ke Bandung. Sister Shikina is a Malaysian. Sekina ini asli Malaysia. Sister Sarah is a Korean. Sarah ini asli Korea. Ya. Okay, Hamzamida. Amsamida. Hallelujah. Amen. Sarah, Shikina, you want to say something? Sekina mungkin mau sampaikan sesuatu. Sarah cannot speak very well in bahasa, so Ya, dia bahasa Indonesia and kurang. English also dikit-dikit. Yeah. Inggris juga ya kurang banyak. Sarah, you can sit down, bro. Shalom shalom pastor, shalom shalom saudara-saudara sekalian. Saya bisa berbahasa sedikit karena dari Malaysia kan. So sukacita saya berada pada pagi ini di sini. Puji Tuhan kerana Tuhan bersama semua, all of us, dari semua kita, dari mula hingga hari ini dan hari terakhir. Dan saya ingin puji Tuhan, bersyukur kepadanya kerana it was a wonderful mission trip. Ini suatu perjalanan misi yang sungguh-sungguh penuh dengan keheranan. Terutamanya di Bandung. Ya, Kerana saya percaya Tuhan sedang membangkitkan satu generasi yang baru dan juga berasaskan profetik di sini. Saya nampak dengan mata sendiri dan di dalam saya sedang berkobar-kobar untuk saudara-saudara di Bandung. So saya ingin puji Tuhan untuk itu. So hari ini hari terakhir saya perlu hanya datang say hi and now say bye. Ambil peluang ini juga untuk berterima kasih kerana walaupun masa sahaja singkat di sini, tapi saya percaya saudara sekalian punya hati yang sangat menyambut kami dengan ramah. I just want to thank you and thank you pastors for having us here. So before we go back, sebelum kembali, yeah, we brought some blessings from ada Malaysia. berkat kami bawa dari Malaysia, berkat rohani ya. Ini ialah sisa-sisa yang terakhir yang sangat. Iya, apa sisa CD khotbah Pak Sam dalam dua bahasa ya. Yes, actually we come with books and some Sebenarnya DVDs. ada buku juga dan DVD seminar tahun lalu ya di Malaysia. But it's already finished, but we still have tapi the tinggal sisa khotbah Pak Sam, Pastor Sam dan juga CD Pak Singwo. CD lagu ya. Ya, CD lagu Pak Singwo. So jika kamu ingin lebih diberkati dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian atau ahli keluarga, Ya. so boleh dapatkan dari saya nanti Ya. atau Sister Sarah. Ya. So terima kasih banyak, puji Tuhan dan Tuhan berkati Anda semua. 50.000 ini isinya dua CD Ya. khotbah dengan judul yang berbeda. Sekian informasi. And thank you so Terima kasih, much. Pak, untuk kesempatan. Praise God. Give a clap to Mari Jesus. beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Saudara. Haleluya. Amen. Let's turn to this morning. I would like to share the word of God. Pagi ini saya sampaikan dari firman. Turn me to Luke chapter 14. Mari kita lihat Injil Lukas pasal 14. Luke chapter 14. Lukas pasal 14. Luke chapter 14. Reading from verse 25 to 32. Mulai ayat 25 sampai ayat 32, So saudara. the topic of this morning's message I want to talk about is the price to pay as a disciple. Tentang harga yang harus dibayar sebagai murid Kristus. Amen. How many of you want to be a disciple of Siapa Jesus? rindu Can I see tetap your menjadi hands? murid dari Yesus? So we must understand, to be a disciple, we have a price to pay. Menjadi murid ada harga yang harus kita bayar. Let's turn to Luke 14:25 to 32. Pak Singgo, can you read in bahasa? Saya baca mulai ayat 25. Ada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau
mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Amen. Here Jesus is teaching about, Jesus does not making disciples, following him as a disciple simple. Jadi tidak sederhana syaratnya untuk orang mengikuti dia menjadi murid. It's not easy. Tidak mudah menjadi murid, saudara. Jesus never say, you follow me, you don't have to do anything, then I will bless you and bless you and bless you. Yesus tidak berkata gini, gampang deh, pokoknya ikut aja jadi murid, pokoknya tetap akan kuberkati. Salvation is the free gift Memang keselamatan yang kita terima itu gratis, because Jesus paid for it. tapi Yesus sudah membayarnya bagi kita. Amen. But to maintain salvation, Tapi untuk mempertahankan keselamatan itu, we cannot always say, Jesus, you pay for it, you pay for it. tidak bisa selalu berkata, kan sudah dibayar, semua udah lunas, jadi aku bebas berbuat apa yang aku mau. To maintain the salvation, the Bible says in Philippians Mempertahankan keselamatan kita, kata kita Filipi, saudara, that we should work out our salvation. kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. In English says work out. Bahasa Inggris berkata bekerja keras untuk Not, itu. you know work out? Work out, bekerja You know, mati-matian. work out means exercise, you work out. Melatih, saudara. It's not work for, work Bukan to get. bekerja untuk mendapatkan, tapi melatih menggunakannya. It's just like somebody give you a car, you need to Misalnya, maintain the car. Sebuah mobil It's diberikan, more expensive than to just get a car. saudara, harus kita jaga, saudara, ya. Tidak murah kan untuk mendapatkan sebuah mobil. Harus dijaga. To maintain Untuk menjaganya needs a lot of work. perlu banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Today a lot of hyper grace teaching talk about grace, grace, grace without work. Hari-hari ini, saudara, banyak pengajaran grace yang terlalu berlebihan. Ya, boleh berbuat semaunya gitu, tidak usah mengerjakan keselamatan itu. You see, when God shows Moses Nah, waktu Tuhan menunjukkan pada Musa in Mount Sinai, di Gunung Sinai itu, and God said, and Moses tell God, God, show me your grace. waktu itu Musa berkata, ya Tuhan, tunjukkan wajahmu, Show me your grace. tunjukkan kasih karuniamu. And then he says, Lalu dia berkata, then Moses says, if your presence does not go with me, lalu Musa berkata, jika hadiratmu tidak menyertai aku, please don't ask me to go. jangan suruh aku untuk pergi. Another word means Dengan kata lain, he need God's presence to go with him. That means he need to have a way. That means just grace is not enough. We must go. We must have a way. We must walk. We must from grace to truth. jadi kita harus melangkah, saudara, bukan kasih karunia aja, dari kasih karunia harus bawa kita kepada kebenaran. Amen. From grace you Dari walk kasih in truth karunia harus melangkah di dalam kebenaran unto his glory. sampai kita memperoleh kemuliaannya, segala kemuliaannya. Amen. Amin. Unto his glory. Sampai kita mencapai kemuliaannya. To be a disciple Bapak Ibu, untuk menjadi seorang murid, is to live a life that finally we glorify his name. harusnya kita menjalani suatu kehidupan yang pada akhirnya memuliakan namanya. Give a 5 to saya mau memuliakan Ayo namanya. tos orang sebelah kita, Bapak Ibu, saya ingin memuliakan namanya. Haleluya. A great crowd went with him, and he turned and said to them, Ayat 25 berkata, begitu banyak orang berduyun mengikuti Yesus, Yesus berpaling berkata kepada mereka. there's a lot of crowd, a lot of people follow Jesus for many, many reasons. Banyak orang, kerumunan orang banyak ikut Yesus dengan berbagai macam alasan. God is a generous God, Tuhan kita memang Tuhan yang murah hati. but many follow him for their own private reasons. Tapi sayangnya banyak dari mereka mengikuti Yesus dengan alasan-alasan pribadi mereka. For own blessings.
untuk berkat-berkat mereka saja. Nothing wrong to ask God for blessings. Nggak salah sih minta berkat dari Tuhan. God is a good God. Karena Tuhan kita sangat baik, saudara. But God wants us more than that. Tapi Tuhan ingin kita mendapatkan lebih dari sekedar berkat-berkat He jasmani. wants us to be like Him. Supaya kita menjadi seperti Dia, itu kerinduan hati To Tuhan. be disciple is to be a disciple means to be like a person. Menjadi seorang murid artinya ingin menjadi seperti gurunya. Amen. To learn from that person. Untuk belajar dari orang itu. Not just to get from the person and don't want to be like the person. Bukan hanya mendapatkan sesuatu dari orang itu, tapi nggak mau menjadi pribadi orang yang menjadi gurunya itu. I often say to people that Jesus is not a ticket to go to heaven. Sering saya katakan pada jemaat Tuhan, Yesus bukan tiket untuk ke surga, Jesus is the way to go to tapi heaven. Dia jalan menuju surga. Not go to the heaven, go to the Father in fact. Tapi sebenarnya kepada Bapa, ya, bukan ke surga. Ya. I mean, I'm the way, the truth, and the life. Not to heaven. The way, the truth, life to the Father. Akulah jalan kebenaran dan hidup menuju pada Bapa itu. Many people want to die quickly so that they can go ahead and solve the problem. Banyak orang pikir mau cepat mati ya bisa menyelesaikan masalah di bumi langsung ke surga. Oh, in this world samsara, I want to go to heaven quickly. Dunia sengsara, mau cepet-cepet ke surga aja. Salah. God wants us. Jesus say, "I'm the way, not the ticket." The ticket is you put your ticket in your pocket. You go to the bioscope, you pass the ticket, you go inside. Sebab kalau tiketnya kita taruh di kantong, untuk masuk kita sodorkan tiket itu, saudara. Tapi Yesus jalan, bukan tiket, saudara. Come on say, Yesus jalannya. Iya. Siapa yang harus jalan? Kita yang menjalani. Kamu yang pakai kaki jalan. Amen. Jesus is the way, but you have to walk. Kita harus gunakan kaki kita untuk melangkah, berjalan di jalan itu. Christian life is a pilgrimage, it's a journey. Ya, orang Kristen perjalanan hidupnya suatu perjalanan yang panjang. Saudara. As you walk, Waktu sudah mulai melangkah, you need to come up with the energy. harus ada energi yang kita kerahkan. You need to walk every steps. Setiap langkah harus kita ambil. And sometimes you fall, Kadang-kala sempat tergelincir, jatuh. but you should not give up. Tapi jangan menyerah, bangkit kembali. Psalms 37 says, the step of a good man are ordered by the Lord. Mazmur pasal 37. 37 berkata, langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Amen. 37 verse 23, if I'm not wrong. Yeah? The step of a good man are ordered by the Mazmur Lord. 37 ayat 23 kalau nggak salah ayatnya. Can we Bahwa turn to it, maybe? langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Maybe turn to it. Yeah? Psalms Coba 37. kita buka ayatnya, boleh Verse dibantu. 23, if I'm not wrong, Mazmur verse 23. 37 ayat 23 kalau saya nggak salah. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Yes, praise God. Ya, Puji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidup Ya, berkenan berkenan. kepadanya. The step of a good man are ordered. Bahasa Inggrisnya berkata langkah orang yang benar ditetapkan oleh Tuhan. The word menetapkan, or in English say ordered. Atau bahasa Inggrisnya ya ordered, ya menetapkan, memerintahkan. It comes from a Hebrew word. Dari bahasa Ibrani, The word menetapkan, the step of a good man are ordered. The word ordered comes from a Hebrew word called kun, K-U-N. dari kata kun bahasa Ibrani. The word kun means Nah, kata kun artinya it's not just guided by God. It's not just, bukan hanya dituntun Help by God. atau ditolong Tuhan, it means to Tapi- start by God. tapi kun artinya dimulai oleh Tuhan sendiri. Kamu say dimulai oleh Tuhan sendiri. Mari katakan dimulai oleh Tuhan sendiri. You need to start with God. Jadi artinya kita harus memulai dengan Tuhan. You cannot walk halfway and then God, I want you to help me, but you use your way. Tapi di tengah perjalanan, saudara ya pakai cara sendiri, jalan sendiri. And repentance Dan pertobatan itu, is kamu say pertobatan. mari katakan dulu pertobatan. Repentance is not making mistake already. Ask God to help you to continue to walk. Pertobatan bukan berarti udah salah dulu, lalu Tuhan tolong saya dong, mampukan aku jalan lagi. No, when you repentance means when you make something wrong, you allow God to bongkar everything and start all over again. Tapi to walk. pertobatan saudara harus izinkan Tuhan bongkar apa semua yang salah dan memulai sesuatu yang baru sama Tuhan. Amen. So to start away again, to start right with God Jadi again. memulai secara benar lagi dengan Tuhan. True repentance is willing to go back to where you lost, where your direction, and start all over again with God. Pertobatan sejati adalah kerelaan kita, saudara, untuk memulai kembali bersama Tuhan. Amen. Not telling God to have pity on you and then continue with Him. Bukan supaya Tuhan
menaruh belas kasihan pada kita. Udah deh Tuhan, izinkan aku jalan seperti itu aja. Enggak begitu. To be ready to start all over again. Tapi pertobatan buat kita siap ya untuk memulai dari awal lagi di jalan yang benar tadi. Saul doesn't want to start all over Nah, again. sayangnya Raja Saul tidak mau memulai lagi bersama Tuhan. Saul want to continue to continue on and try to cover his mistake. Dia ingin terus melanjutkan pemerintahannya sebagai raja, tapi dia coba menutupi segala dosa-dosanya. But unlike David, Tapi beda dengan Daud, saudara. he's willing to start all over again. Daud bersedia memulai lagi secara baru di jalannya, di tracknya Tuhan. He want to take the Dia consequences siap terima konsekuensi akibat dari of to perbuatannya. start all over again. Dan dia rela memulai sesuatu yang baru. He's willing to leave his kingdom. Dia bahkan rela waktu itu meninggalkan kerajaannya. But Saul is different. Tapi beda dengan Raja Saul. He want to change, but he don't want to start all over Dia again. mau sih berubah, ya, tapi dia tidak ingin memulai sesuatu yang baru lewat pertobatan. Still using half his strength and try to ask God to help. Setengah masih pakai kekuatannya sendiri, tapi di pihak saat yang lain ingin minta pertolongan dari Tuhan. That is not called repentance. Ini bukan pertobatan sejati. Amen. That's why Jesus turned. Let's go back here. Kembali kepada Lukas Luke tadi, chapter 14. pasal 14 tadi. Jesus turned and Jesus said a very strong word. He says, if anyone comes to me, does not hate his father, wow, hate his mother, and his wife, and children, and brother, and sister, yes, his own life also, he cannot be my disciple. Ayat 25 tadi, sambil berpaling Yesus berkata kepada mereka, orang banyak itu, jikalau seorang datang padaku, tidak benci bapak, ibunya, istri, anaknya, saudaranya, baik laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat, tidak layak menjadi muridku. Wow. Kalau betul sih, is it easy to do it? Ayo tanya orang sebelah kita, mudahkah melakukannya It untuk menjadi sounds, seorang murid? it sounds not right, right? Kelihatannya kan Hate my tidak father, tepat. Kenapa kau harus benci orang tua, hate my mother, benci bapak, ibu, hate my wife. bahkan benci istri? What all the wives say, that's not right, man. Ya istri-istri pasti protes, nggak benar ini. Follow Jesus, hate my wife. Kok ikut Yesus harus benci istri? I know somebody who leave his wife for ministry with another woman, and they say, I become the bride of Christ. Ya ada orang ya, menggunakan alasan yang salah berkata, aku tinggal cerai sama istri, tinggalkan istri, supaya aku jadi mempelai Kristus katanya. And then the son says, my daddy become mempelai Kristus. The son. Not the son. Lalu putranya berkata, For leave mommy. Papa saya meninggalkan mami untuk menjadi mempelai Kristus. So using these words for their own thing. Mempelai wanita Kristus. Jadi mereka suka pakai ayat-ayat untuk kepentingan diri sendiri. But the word hate here Tapi kata benci di sini come from the word in Greek called misos. dari bahasa Greka atau Yunani misos, saudara. Come on, say misos. Mari katakan misos. Misos, bukan misuk ya. Bukan, iya, bukan miso ya. Misos means Misos artinya to love less. ya kurang mencintai artinya. And also Kurang mencintai. to be persecuted. Tapi juga artinya rela untuk dianiaya. To be ready to love less, but love him first. Tapi rela untuk mengasihi yang disebut-sebut tadi, keluarga dan sebagainya, lebih kurang mengasihi daripada mengasihi Tuhan. Artinya mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, itu arti membenci di sini. I agree with the principle. God first, family second, third, then the ministry. Saya sih sepakat ya bahwa Tuhan yang utama, God first, yang kedua keluarga, family second, ketiga baru pelayanan. third ministry. Jadi Amen. layani keluarga dulu, Amen. tapi Tuhan di atas segala-galanya. Because when we arrange God number one, Kalau kita tempatkan Tuhan sebagai prioritas utama, family second, keluarga kedua, third ministry, yang ketiga pelayanan, then the blessing shall come. maka berkat itu akan mengalir sempurna. Amen. But when come to the call of God, Tapi berbicara tentang panggilan Tuhan, sometimes we have to even take decision Kadang-kadang- as a leader to put God first. kadang-kadang sebagai pemimpin, kita harus ambil keputusan untuk mendahulukan Tuhan. And even sometimes we need to educate our wife and our children that for us as leader, God is number one. Seringkali kita juga harus didik istri dan anak-anak kita bahwa sebagai pemimpin kita harus dahulukan Tuhan, Amen. utamakan Tuhan. Amen. And many times within family and God is
a very difficult decision to make. Kadang-kadang keputusan untuk dibuat ya sukar ya, tidak mudah antara dahulukan Tuhan atau masalah kepentingan keluarga. Because it involves emotion. Karena di situ ada perasaan terlibat di dalamnya. It's not nice, to leave your family for a few weeks and then Ya travel. tidak enak ya, tidak mudah tinggalkan istri selama beberapa minggu ya untuk pelayanan. When we are leaving, sometimes your children ask, why daddy you keep on going, keep on going. Anak yang suka tanya ya, Pak kenapa sih sering pergi terus tinggalkan kami gitu maksudnya. I remember one time I told my children, Saya ingat suatu ketika saya berkata kepada anak because saya, I serve God full time, yeah. so saya melayani Tuhan sepenuh waktu. And then the time our church is still very small. Waktu itu gereja kami masih kecil. So I need to go missions to be blessed, yeah. Saya harus mencari ladang misi To continue to maintain. supaya bisa keluarga kita pertahankan. Because God never asked me to do business. Sebab Tuhan tidak suruh saya lakukan bisnis. So my two children were still small. Jadi waktu itu kedua anak saya masih kecil-kecil. So my son said, Daddy, why you keep on going? Putra saya protes, Dad, Papi kenapa sering harus pergi? 5 years old, my Waktu son. itu usia 5 tahun, Now he's 12 years old already. sekarang 12 ya. He says, Daddy, you keep on going, why you like that? Pak, kenapa seperti itu? Harus pergi terus. So natural as a father, as a human mind, Secara alamiah ya, dengan pikiran saya sebagai manusia, I tell my son, saya berkata kepada putra saya, if I don't go, where you got food to eat? kalau Papi nggak pergi, gimana ada makan kamu? Where you got money to pay for your school? Gimana ada uang untuk sekolah, kata saya. So I have to go to Jadi saya work, harus pergi untuk To work. bekerja, work for God. bekerja untuk Tuhan. So as I was on the plane, Waktu saya di pesawat ya, and the Lord began to speak to me. Tuhan mulai berkata pada saya, What did you tell your son? kamu ngomong apa sama anakmu? I said, I miss my son. I tell my son, I'm going Saya to work for you, kangen God. sama anak saya, jadi tapi saya berkata aku dahulukan kau bekerja untukmu. No work while you got food to eat. Kalau tidak kerja gimana makan, kata saya. And the Lord began to rebuke me. Tuhan mulai hadik saya, The Lord says to me, son, anakku, putraku, do you think you work for food? emangnya kamu kerja untuk makan? I said, God, I'm sorry. Aduh maaf Tuhan, kata saya. I give a wrong impression to my Aduh son. saya beri kesan yang salah kepada anak. So when I reached Indonesia, Saat waktu saya tiba di Indonesia, I called my wife. segera saya telepon I said, istri. can I speak to my son? Saya berkata boleh saya bicara pada putra saya. My son is Isaac. My son Isaac. Isaac sama namanya. So I tell Isaac, I said, Saya Isaac, berkata pada Isaac, Daddy, sorry, I didn't tell you the wrong thing. Daddy minta maaf ya mengatakan hal yang salah. Adik, Daddy go to Indonesia not to work for Daddy money. ke Indonesia bukan untuk kerja untuk uang. Daddy go to Indonesia because there are many people in Indonesia need God. Karena banyak orang Indonesia perlu Tuhan. You miss Daddy or not? I Kamu said, kangen gak sama papi? yes, I miss you. Iya Pak, saya kangen loh Pak. But if Daddy don't go, Tapi kalau papi nggak pergi, many mommy will lost many daddy. banyak mami kehilangan papinya. And when the mommy lost her daddy, Waktu mami-mami ini kehilangan papinya, who will get more hurt? ya siapa yang lebih terluka kata saya? All the children. Semua anak-anaknya kan. If Daddy don't go, Kalau papi nggak pergi, many daddy will run away from many mommy. banyak bapak-bapak lari dari istrinya. And when many daddy run away from many mommy, Ya, waktu mereka lari dari istrinya, many children will have no daddy. ya yang menderita kan anak-anaknya nggak punya papa lagi. If you give your daddy for 1-2 weeks, and then many daddy come back to many mommy, isn't it good? Kalau kau pinjamkan papamu ya untuk melayani papa-papa ini supaya kembali pada istrinya kan baik, mereka tidak kehilangan suaminya. Because God want to use your daddy to help many Sebab Tuhan families. ingin pakai papamu untuk tolong banyak keluarga yang hancur. Hallelujah. Tell the person next to you, Ayo katakan orang di sebelah saudara, tos. when we understand to be a disciple, Kalau kita ngerti ya arti menjadi murid, we must learn to forsake harus our own rights. belajar mengesampingkan segala hak-hak kita. A lot of people will not understand. Banyak orang tidak akan memahaminya. A lot of people will not understand. Banyak orang tidak akan mengerti hal ini. You know, when I married my wife, Waktu saya menikahi istriku, we were married for 20 over years. selama 21 tahun lebih kami telah menikah. And then, remember, I was not serving God in the full time yet. Ya awalnya tidak melayani Tuhan sepenuh waktu. I was a full time engineer in Saya a insinyur factory, ya bagian mesin itu kerja di satu perusahaan getting good salary. dengan gaji yang baik. So my father-in-law very happy because because the daughter is married with the engineer. Jadi mertua saya ya senang ya
bahwa putrinya bisa menikah dengan seorang insinyur. But after the marriage, Tapi setelah pernikahan itu, the Lord asked me to give up my job for the full-time Tuhan minta ministry. saya lepaskan semua Totally pekerjaan, gave up all. pekerjaan sekuler, dan tinggalkan semua untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Began to start a small church. Dan mulai merintis suatu gereja yang kecil. My father-in-law cannot understand. Apa mertua saya tidak bisa ngerti, My father-in-law says, tidak paham. Dan dia berkata begini, how are you going to feed my daughter gimana kau beri makan putriku? by serving God like that? Kalau melayani Tuhan seperti itu, gimana beri makan? Can your church cover the cost or not? Apakah gerejamu mampu menutupi semua biaya itu? He don't understand. Dia nggak ngerti waktu itu. But now he understands. Sekarang mertua saya ngerti. Now he go everywhere. Kemana-mana pergi dia bangga. Ya. My son-in-law is a pastor. Oh, menantu saya laki ini pendeta loh. Is a licensed one. Oh, ada Not izinnya pura-pura, loh. ada izin benar. Iya, bukan asal-asalan, maksudnya dia bener-bener loh. You know, he don't understand. Gak ngerti dia The bahasa. family will not understand Nah, keluarganya gak ngerti. when you Saudara. serve God. Keluarga pun kadang gak ngerti waktu kita melayani Tuhan. Because the world is always look for security. Karena dunia ini mencari rasa aman lewat materi maksudnya. But when God with us, Tapi kalau penyertaan Tuhan selalu ada pada kita, initially people will not understand. Your father will not understand. Your mother will not understand. Even sometimes your wife will not understand. awalnya mungkin dari mengerti orang-orang dekat kita ya, baik mertua, orang tua, bahkan istri kita pun tidak ngerti kadang. I always tell many hamba Tuhan, Saya selalu berkata kepada banyak hamba Tuhan, it's better you marry first before you become hamba Tuhan. ya lebih baik menikah dulu, baru jadi hamba Tuhan. But if you become hamba Tuhan, mau cari istri susah Kalau sekali. udah jadi hamba Tuhan, mau cari bojo atau istri, angel. Because your panggilan is so high. Karena panggilannya begitu tinggi. Many people pikir want to marry hamba Tuhan. I tell you, sengsara if you're not ready. Kalau nggak siap sengsara. My sister, because the high call, Karena panggilan tertinggi dari Tuhan ini, the one is supposed to support the call of. kan istri seharusnya mendukung panggilan yang mulia ini, panggilan tertinggi ini. If you're not ready to pay the Tapi price, kalau orang itu atau keluarga itu nggak siap bayar harga, I don't think so. You will be cocok with hamba Tuhan. maka nggak akan cocok nanti dalam kehidupan dengan seorang hamba Tuhan. Amen. A lot of sacrifice. Banyak korban ya. Amen. So better marry first before become hamba Sebaiknya Tuhan. menikah dulu, Or else susah baru mau cari jadi hamba istri. Tuhan. Kalau nggak susah cari istri. I got many hamba Tuhan in Malaysia, jomblo until Iya, now. iya. Banyak hamba Tuhan sampai sekarang usia 40 lebih masih jomblo ya. Susah mau cari istri. Masih lajang gitu. Susah cari istri dengan status pendeta. In our church at least got 3 hamba Tuhan. Gak ada istri. Sampai umur 48, 50. Sampai gak ada istri. Gak cocok. Di gerejanya ada 3 pendeta di bawahnya yang gabung. Karena 3 orang laki-laki ini jomblo, susah cari istri, saudara. So therefore, Karena itu, you must count your cost mari harus hitung dulu ya setiap biaya yang before harus you dikeluarkan. build your house, Jesus says. Harga yang harus dibayar harus dihitung dulu, kata Yesus. And Jesus said, if you want to be a disciple, you must bear the cross. Bahkan Yesus berkata, jika ingin menjadi murid, harus siap memikul salib. He cannot be my disciple. Orang yang tidak memikul salib tidak dapat menjadi muridku. To be a disciple means, number one, you must learn to give up. Pertama, menjadi murid Yesus, belajar untuk menyerahkan hak kita. Kamu say, menyerahkan hak kita. Katakan menyerahkan hak kita. Amen. To love is not just, Lord, I love you, but I don't want to give up my right. Gak bisa cuma berkata, aku cinta padamu, tapi tidak mau menyerahkan hak kita. Expect to receive, to receive, to Cuma receive. berharap terima That's saja. why many marriage is broken because they expect from the someone to give them love. Itu sebabnya pernikahan seringkali goyah, hancur, karena cuma dalam posisi mengharapkan orang itu memberi, dia kasih. Cuma posisi menerima aja. But the one that they expect is say, I don't have love, how to love you? Tapi orang yang diharapkan bisa berikan kasih berkata, aku aja kosong, gak punya kasih. Gimana aku mengasihi How can the kamu? husband, and you say, I don't know how to love you, Sampai cannot love you berkata, anymore. sudah gak tahu deh cara gimana mengasihimu. Pokoknya udah gak bisa deh, gitu. Because it's so empty already. Karena udah kosong banget. But to be a disciple Tapi Bapak Ibu, untuk menjadi seorang murid, is to receive His love yaitu pertama-tama menerima kasihnya yang sempurna itu. and to be His image. Dan menjadi gambar dan rupanya. Come on, say the mind of Christ. Katakan memiliki pikiran Kristus. What is the mind of Christ? Apa maksud daripada pikiran Kristus? To die to self. Siap mati bagi diri, mati bagi hak kita. Philippians chapter 2 verse 5, yeah? Filipi pasal 2 ayat 5. Take the reputation as a humble servant. Ayat berikutnya mengambil
rupa seorang hamba, menghambakan diri, and even to the point of death. bahkan taat sampai mati. What my father do, I do. Apa yang Bapakku lakukan, aku lakukan. What my father say, I say. Apa yang Bapakku katakan, itu yang kukatakan. Jesus himself is a disciple. Yesus sendiri jadi murid dari Bapaknya. And everyone, the disciple he follow. Dan setiap murid yang ikut, It's not easy for Jesus to train them. sulit, tidak mudah ya bagi Yesus melatih setiap murid itu. I show you here. Saya tunjukkan di sini. Matthew chapter 28. Mari kita lihat Matius pasal 28. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. After the death of Judas, left back 11 disciples that were trained to be apostle. Bapak Ibu, setelah Yudas meninggal ya, tersisa 11 murid yang Verse 16 of chapter 28. ayat 16 ya saudara. Dan ke-11 murid itu ya, artinya minus Yudas Iskariot, berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus pada mereka. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Among the 11. Bayangkan, Among the 11. di antara 11 murid, After all these years, after all the miracles, after setelah all the signs, tahun-tahun ya, yang berjalan, mujizat tanda heran mereka lihat, 11 follow him. 11 tetap masih ikut. But the Bible says, but Tapi- still some among the 11, not Bayangkan. 5,000 loh, some among the 11 Dari still 11 doubted. saja masih ada yang nggak percaya, Menurut- masih ada yang meragukan Yesus. But sometimes when you know when we make disciples, very easy to get disappointed because people never learn. Nah itulah sebabnya waktu kita muridkan orang ya, banyak kekecewaan. Kenapa? Orang yang kita muridkan tidak pernah mau belajar. But by making disciples, we are processed by God. Justru waktu kita dimuridkan, kita ini sedang diproses menjadi lebih baik. Learning to accept people that cannot be acceptable. Dengan belajar menerima orang yang sulit untuk diterima. My sister, that's the price of making Karena itu disciples. harga yang harus kita bayar untuk menjadi seorang murid. Menerima orang yang sulit sekalipun. What is amanah agung, my sister? Bapak Ibu, apakah amanat agung dari Tuhan kita Yesus? A lot of people say amanah agung is go and menginjil. My sister, Banyak amanah orang agung is not berkata, menginjil, my sister. pergi dan injililah orang. Amanah agung, injili is a word, but the real thing amanah agung is to make disciple. Tapi yang sejati itu bukan menginjilnya, itu salah satu bagian pekerjaan itu. Tapi yang sejati, amanat sejati adalah memuridkan bangsa-bangsa. Siapa mau ikut amanah agung? Siapa mau nanti amanat agung Tuhan Lebih kita baik Yesus? kamu angkat tangan. Iya. Because it's amanah agung is not a choice. Amanat agung itu bukan pilihan kita. Artinya mau atau tidak. Verse 19 it says, go therefore and make disciples of Ini all amanat the agungnya. nations. Yesus berkata gini, karena itu pergilah, ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Make disciples. Jadi ini memuridkan orang. Or another version says to teach them. Dengan kata lain, ada versi lain berkata, ajarilah mereka. It comes from a Greek word called metatio. Dari kata Greka, bahasa Greka, metatio. Metatio means Metatio artinya, to be a disciple yourself and to duplicate disciple. kita jadi murid Yesus dulu, lalu menduplikasikan diri kita dengan memuridkan orang lain. By being a disciple to make disciple. Nah, jadi murid dulu, lalu memuridkan. Itu Come on, shake hand the person. Kamu harus jadi murid Yes. supaya memuridkan. Iya. Amen. Jadi murid agar mampu memuridkan. Semua mau jadi guru. Semua orang mau langsung jadi guru. Mau memuridkan tapi gak mau jadi murid. Mau memuridkan orang, tapi dia sendiri belum mencari murid Yesus. Therefore, amanah agung is not just angel, is jadi murid dan memuridkan. Itulah amanah agung ya. Amin. Bukan Injil aja, tapi memuridkan, ya, menjadi murid dulu, tapi Of all nations. supaya setiap bangsa dijadikan murid. Kamu say setiap bangsa. Katakan setiap bangsa. Before setiap bangsa, Sebelum setiap bangsa, must be setiap perangai dulu. harus setiap sifat dulu perangai. You must accept all kind of Terima semua orang dengan perangainya, sifatnya, karakternya. aneh-aneh people. Yang aneh-aneh, boten-boten ya. People Terima dulu. come, and the first aneh is your wife. Yang pertama yang aneh adalah istri. Amen. I like Sister Sarah. Saya suka bahasa Korea dari Ibu Sarah. Kalau Sarah. istri di bahasa
Korea itu Aneh. aneh. Coba tanya tuh, bahasa Korea tuh istri tuh aneh. Ini anehku. Ini anehku, artinya ini istriku. You see, I always tell husband, you know what? First disciple that you need to make is your wife. Murid pertama yang harus kita muridkan itu istri kita, saudara. To encourage your wife. Kita kuatkan, dorong dia To die to yourself. mati bagi diri To lay kita. down your life. Serahkan hidup kita untuk istri kita. To love your wife. Kasih istri tanpa pamrih. And your wife submit to you. Dan istri dengan demikian rela untuk tunduk, saudara. Your wife will not submit to you if you don't know how to love. Nah, gimana mau tunduk si istri kalau sebagai suami kita tidak jalankan peran kita, yaitu mengasihi istri kita. God wants us to make disciples. Tuhan rindu kita memuridkan. Amin. Kamu say, terima yang aneh-aneh supaya kamu dapat menjadi murid. Haleluya. Belajar terima yang aneh agar siap memuridkan. Amen. Kita dan say, are you ready or not? Nah, Yesus berpaling berkata, kalian siap enggak? Just like a person who built a house. Kembali ke kitab Lukas tadi, ya seperti orang yang sedang membangun rumahnya. He will make sure he count it properly before he build, or else halfway people will talk bad about him. Orang yang bangun rumah kan dia harus benar-benar hitung anggarannya, biayanya, ya, supaya jangan di tengah perjalanan nggak selesai, nanti dijelekan dan dicemooh orang. To be a disciple, my brother and sister, Bapak Ibu menjadi seorang murid, is to, like the song says in English, I don't know how to sing in Indonesia. Ini lagu I have Inggris. decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus all the way through. sepanjang perjalanan ikut terus. All the way through. Sepanjang perjalanan kita tetap ikut, No turning back. tidak berpaling ke belakang. Finish your work. Sampai menyelesaikan pekerjaan itu. As a disciple, you have a race to run. Sebagai murid ada lomba yang diwajibkan bagi kita. It's not easy to run, but there's joy as you run. Tidak mudah memang, tapi harus dengan sukacita saat menjalani. How many of you here, you want to be this Siapa disciple? tetap ingin menjadi murid dan No memuridkan. turning back. Tidak ada kata berpaling atau menoleh ke belakang. Don't turn to the right nor to the left. Jangan menoleh ke kiri atau ke kanan. And all the badai come. Dan waktu badai datang, You look to Jesus. mata kita tetap memandang pada Yesus. When you fall down, Waktu kita sempat tergelincir, you help me, Lord. katakan, Tuhan tolong aku. It's not all the time you are hero or Dan hero. selalu kita merasa jadi pahlawan surga, saudara. The process Prosesnya itu of dying to self, my brother and sister, siap mati bagi diri hak kita. until you finish the race. Sampai kita menyelesaikan lomba yang diwajibkan itu. People see the end results, Orang-orang suka lihat ujungnya, hasil akhirnya aja. but they never see the process. Tapi nggak mau jalani proses itu, saudara. Many sons of God today come and paint out how big their ministry, how powerful their ministry, but they never tell you the process. Seringkali hamba Tuhan cuma sampaikan suksesnya, dahsyatnya pelayanan mereka, tapi tidak menceritakan prosesnya sehingga mereka menjadi seperti itu, sayangnya gitu. This is so important to Dan teach yang the people penting adalah mengajarkan setiap umat to Tuhan be ready. supaya mereka dipersiapkan. Sometimes people say, you follow Jesus, God will help you this, God will help you that. That's a lie, my brother and Orang sister. itu menjanjikan banyak hal. Kalau ikut Yesus akan terima ini, terima itu. That's a lie. Suatu dusta. Jesus will make you berkat luar Langsung biasa. diberkati jadi luar biasa tanpa proses maksudnya. My brother and sister, change will happen. Perubahan akan terjadi. Amen. Amen. The moment when you are grind and process, God can be glorified and then you are called a Waktu disciple. kita diasah, diproses, baru kita bisa menjadi murid yang sejati. I remember the first time when I started to serve God. Saya ingat pertama kali waktu saya mulai melayani Tuhan, I give up everything. saya harus rela menyerahkan segala-galanya. And we started our first ministry church by first time I'm preaching at the age of 24 Usia 24 saya mulai berkhotbah to only the 5 old
Tante-tante. Hanya kepada 5 tante-tante yang sudah tua. 70-80. 18 sampai 80. Every Sunday, Setiap hari Minggu, I would drive my car to go to the kampung inside to pick him up. saya Pick them up. saya jemput mereka dulu. You know, tante-tante move very Tante-tante slow. gerakannya kan lambat, Put saudara. inside. They sometimes, you know, reach the house, not yet come out. Sampai di rumahnya mereka tunggu lagi karena belum keluar. Go to inside, tante, you ready to go to Masuk ke church? dalam, ibu, tante, siap ke gereja kah? They take them and sit in the car, Datang, bawa dia duduk di mobil, come to the church, dan supaya mereka bisa dibawa ke gereja. preaching to 5 tante. Lalu khotbah pada 5 tante tua ini. One tante go to heaven. Satu tante diangkat ke surga. Still got 4 tante. Sisa 4. Still new people coming. Belum ada jemaat baru masuk. Then after that, Setelah itu, one more tante go. satu tante dipanggil lagi. One more tante Satu go. lagi dibawa lagi. One more tante Satu go. lagi hilang. Sisa 1 tante. Ya, sisa 1. I tell you, I have no problem to preach to one Saya nggak masalah khotbah pada 1 orang. because I preached to one before. Sebab pernah khotbah pada 1 orang One sebelumnya. tante. 1 tante. Mau mati nggak mau mati. I pray God cepat-cepat dia mati tutup gereja. Padahal Pikiran manusianya. nggak mau mati, my sister. Nggak mau mati, hidup terus. Haleluya. Amen. Amen. It's blessed. Because what? In this world, they may not give us anything, but you know what? When they go to heaven, great is our reward. Iya, waktu mereka di surga, imbalannya besar ya. Mungkin di dunia mereka tidak dapat apa-apa. Amen. And from that one Dari tante, satu tante ini, God start bringing the young Tuhan people mulai in. datangkan orang-orang mudanya ke gereja. It's good, yeah. Sungguh baik ya. God raise up the young people to serve the old people, and the old people serve the young people. Anak-anak muda untuk melayani yang tua juga melayani yang muda. Paying a price, amen. Siap bayar harga. To make a long story short, Saya persingkat, come to Indonesia. itu datang ke Indonesia. For the first time, my car lost. Awalnya mobil yang saya pinjamkan pada orang dihilangkan. I cicil. Dari cicil. One more month, the car belongs to me. 1 bulan lagi lunas. jadi Hilang. milik. Hilang begitu I aja. was angry. Marahnya saya. I said, God, Saya berkata, Tuhan, why you never protect my car? kenapa gak lindungi mobil I saya? serve you. That's my only beautiful car. Saya sudah melayani kau, ini mobilku yang cantik. I was in Indonesia that time, Waktu itu lagi pelayanan di Indonesia. preaching to 1,000 people Ya, ribuan orang in waktu the itu. Bethany Church. Bethany Yobel waktu itu ya. As I was angry, Sama saya waktu itu lagi marah. as I was angry, Lagi marah-marahnya saya. my glass dropped. Kacamata jatuh, pecah lagi. I said, God, Kata Tuhan, tak boleh tahan, God. tak tahan aku nih. Oh God, my mobil hilang, my kaca Mobil jatuh. hilang, kacamata jatuh, pecah. Waduh, emosi. Saudara, emosi. And the singer want to pass the mic to me. Worship leader-nya ingin berikan mic kepada saya. I lift up my hands like that. Saya angkat tangan. Like that. Terus. Terus, belum siap. Belum siap terus. And the worship leader take up the mic Pemilik pujian ambil mic itu and kembali. started to sing this song. Naikkan pujian ini. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadap. Aduh, Tuhan. Allah peduli. Katanya Allah peduli. My mobil hilang. Mobilku hilang. Allah mengerti. Allah mengerti. Kacaku jatuh. Kacamataku jatuh. Apakah dia peduli? Apakah dia ngerti? Ya. And that time I started to preach Saat itu saya mulai khotbah without my kacamata. tanpa kacamata. Came back, my car still Nggak hilang. bisa baca tanpa kacamata. Pulang saudara, Still mobilnya tetap hilang. But praise God, got Dan puji asuransi. Tuhan diasuransikan. Wait for 7 months Tapi later. harus tunggu 7 bulan. But I come to Indonesia second Waktu saya time. datang lagi kedua kali ke Indonesia, And God really processed me. benar-benar diproses, One day dikosongkan. before I go home, 1 hari sebelum pulang, my neighbor called me. tetangga telepon. Mr. Lai, yes, last night your house is burned with fire. Walai, semalam rumahmu terbakar habis. Hallelujah. Entek-entekan habis 14. Brother and sister, Saudaraku sekalian, that time I said, God, why me, saya God? berkata, kok saya Tuhan? God, why me, Kenapa God? harus terjadi pada saya? I don't want to be like that. Saya nggak mau alami ini. But there's a peace that comes to my heart. Tapi damai waktu itu datang dalam hati. God says to me, Dia berkata waktu itu, I love you, son. aku kan mengasihimu nak. Whatever I've gone through in your life, Apapun yang kau jalani dalam hidup ini, I'm with you. kan aku selalu menyertai. Everything gone.
semua boleh hilang. You have me. Bukankah kau masih memiliki aku sebagai hartamu maksudnya? We ran a church Kami sewa satu gereja, and sewa gedung untuk gereja. gedong, Ya. and then every month is cukup-cukupnya. Setiap bulan pas-pasan gitu loh. We stay in the church upstairs. Sampai kami juga tinggal di atasnya gedung itu untuk gereja. Don't have even money to buy rice. Sampai untuk beli beras nggak ada uang lagi. Sometimes for few weeks we never Selama eat rice. minggu nggak sempat makan nasi. Just eat mie soup, Ya mie cuma mie instan aja, aja. Indomie. Brother and sister, Saudaraku but sekalian, that time full of joy. waktu itu sukacita penuh ya. One day I tell my wife, Suatu hari saya berkata pada istri, I want to eat, Chicken clay pot chicken rice. mau makan clay pot ya, chicken rice ayam yang taruh di clay pot. Malaysia call clay pot chicken Ya, pakai rice. tanah liat itu. Sapo, yeah. Sapo. Oh, I love chicken Sapo rice. tahu, sapo. But my wife said, sapo ayam. honey, we got no money to buy chicken. Tapi istriku berkata, saya kan gak punya uang yang cukup untuk beli ayam. And you know what? Tahukah We saudara? went to the market there, we buy chicken bones. Kita beli tulangnya saudara. 50 sen only. 50 sen, setengah ringgit. And then put with some rice. Basically, we Yeah. go and buy 1 kilo rice. Akhirnya sempat beli 1 kilogram beras. Cannot buy 10 kilo, no money. Dan saya beli 10, beli 1 aja. And eat with the chicken Wah, bone. makan dengan tulangnya ayam ya. Enak sekali. Tulang ayam, rasa ayam, rasa daging. My sister, the price of disciple. Sakno ya. But today, we no longer eat Hari chicken ini bone. tidak gitu, diberkati luar biasa. We say people who walk with God Artinya orang yang melangkah bersama Tuhan must learn to forsake their life. belajar meninggalkan hak-haknya, saudara. But God says to Hidupnya us, bahkan. Nah, tapi Tuhan berkata kepada kita, you will reap all the things that you sow in this life, you will be blessed. Tuhan berkata, apa yang kau tabur dalam hidup ini, pasti engkau akan menuainya, pasti kau Kamu diberkati. say, pasti kamu menuainya. Katakan pasti engkau menuainya. Amen. But when you are walking as a disciple, Tapi waktu kita melangkah sebagai murid, don't think, oh sengsara, oh jangan susah. berkata sengsara susah. Kamu tell me, ada anugerahnya. Selalu ada anugerah yang memampukan There is kita. grace. Ada kasih karunia yang cukup bagi kita. If you look back, Kalau kita menoleh ke belakang sekarang, oh menakutkan. aduh ngeri dulu-dulu. But if you think those days, Tapi kalau saudara pikir yang terjadi dulu-dulu, it is the grace of God. itu kasih karunia Tuhan yang memampukan kita melewatinya. You will find that God has given you the grace Bukankah Tuhan sudah berikan kasih karunia bagimu? to do all things. Memampukan kita melakukan segala hal. I can do all things Aku dimampukan melakukan segala hal. through Christ who Di strengthens dalam me. Kristus yang beri kekuatan padaku. Filipi 4 ayat 13. Amen. Many people don't know how to use the word I can do all things. Banyak orang tidak bisa menggunakan ayat itu bahwa kita sanggup melakukan segala perkara dalam Dia yang beri Use kekuatan his bagi kita. kedahinan. Saya bisa lakukan Masih semua. pakai kekuatan sendiri. Aku bisa dengan kekuatanku. When you have nothing, Bapak Ibu, justru waktu kita when dikosongkan, you are suffering, udah nggak punya apa-apa, menderita, then you should say, di situ harusnya kita berkata, I can do all things aku dapat menanggung segala-galanya. through Christ who Lewat strengthens me. Kristus yang memberi kekuatan padaku. Through Filipi 4 Christ who ayat strengthens 13. me. Amen. Lewat Kristus yang beri kekuatan padaku. I'm abased and abound Aku belajar merasa puas, baik dalam kekurangan atau kelebihan. when I don't have. Waktu saya nggak punya, I learn to appreciate. aku belajar tetap mengucap syukur. When I have a lot, Saat aku memiliki lebih I will banyak, not be hallelujah. saya tidak akan puas diri dan haleluya untuk diri sendiri. Because from this titik to that titik, Dari titik ini ke titik berikutnya, the process is the joy. proses ini adalah sukacita. Amen. Marriage is not beginning or the end. Marriage is the process. Jadi pernikahan bukan masalah awal dan akhirnya, tapi proses yang kita jalani supaya kita sampai pada akhir yang bahagia. When we come to the place where we are success, Tiba di tempat di mana kita sukses, we will look back and say, waktu menoleh ke belakang kita akan berkata, it's because of those things that I learned to be itu appreciated. karena dulu aku belajar menghargai, bersyukur dan sebagainya. I learned Akan bisa sampai ke To sini. be abased and abound. Aku belajar merasa puas dalam keadaan kekurangan. To atau always kelebihan. rejoice. Selalu menjaga sukacita. The reason there is time. Ada waktunya The Lord saudara. began to teach me. Situ Tuhan mulai mengajari saya. Sometimes we come to so poor until, you know, Pernah sampai miskin banget. let me tell you the truth. Let me tell you. Belak-belakan ya. Until we go inside the toilet, open the PK. Oh God, cukup, hallelujah. Sampai ke toilet, buka PK, cukup gak ya hari ini? But one day God teach me. Suatu hari Tuhan mengajari saya,
You must be full inside. Dalam harus puas, penuh. Kantong bisa kosong, tapi hati harus penuh. Kamu tahu betul, biar kantong kosong, hati penuh dengan Tuhan. Mari katakan sebelah kita, kantong boleh kosong, hati harus selalu penuh dengan Tuhan. Haleluya. Jangan kantong kosong, hati juga kosong. Amin. Amin. Kantong kosong, hati berpenuh, baru luar biasa. I'm amazed and about, I'm full. Saya penuh dengan Tuhan. And he tell the people in Philippines, Di situ Rasul Paulus berkata pada jemaat di Filipi, my God Tuhanku shall supply your need. akan menyediakan segala kebutuhanmu. Come on, say, my God Katakan Tuhanku shall supply your akan need. menyediakan segala kebutuhanmu. But people use that words bolak-balikkan. Tapi orang suka bolak-balikan kebutuhanku. Kan? My God shall supply all my Tuhan needs. akan menyediakan segala kebutuhanku. Nah, itu pakai firman salah. Iya. Must be my God. Teksnya ya kita lihat. My ayatnya. God. Mari. Tuhanku. Coba lihat ayatnya. Filipi 4:19 kan? Filipi Lihat. 4 ayat 19 boleh tayangkan ayatnya. My God, Bahwa Allahku full of God, yang artinya penuh dengan He's Tuhan. my portion. Dialah porsi He's my bagianku. perisai. Dialah perisaiku. He's my berkat. Dialah berkatku Di sendiri. Ibrani 11 ayat 6, Dia ada. Iman percaya Dia ada. Kehadirannya ada. Ayat 6 kan berkata kita harus orang yang datang pada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Allahku. Dia memberi upah atau imbalan Berkatnya pada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia. bukan uang, bukan harta. Jadi berkatnya Tuhan sendiri, bukan Amin. harta atau materi. My God, Tuhanku memenuhi segala Allahku keperluan. akan memenuhi segala keperluanmu, segala. Memenuhi segala. When our heart is full, Nah, kalau hati kita penuh dengan Tuhan, those who bless us shall be blessed. mereka yang berkati kita pasti diberkati. Those who curse us shall be cursed. Bahkan yang mengutuk kita akan kena Because we kutukan. are full of His presence. Karena apa? Karena kita penuh dengan hadirat And we Tuhan. are panas dengan Tuhan. Amen. Ya, Just like a boiling pot. seperti air yang mendidih. You know, the devil cannot put anything in. Jadi coba taruh di air yang mendidih, keluar. The moment it open, Bisa. come on, the devil Waktu cannot dia put coba in. taruh, keluar. But if it's kosong, my brother and sister, Tapi kalau kosong, iblis taruh semua. taruh semua masuk, saudara. That's why tell the person next to you. Ayo katakan orang sebelahmu, Hatiku penuh dengan Tuhan. hatiku penuh dengan Tuhan. The moment we die to the flesh, Saat we kita are full. bagi-bagi Die to the kedagingan. flesh, we are full. Die to the Kali flesh, kita mati we are bagi full. kedagingan, itu menjadikan hati kita penuh dengan Tuhan. Itu sukacita, my brother and Itu yang sister. mendatangkan sukacita besar. Kedagingan sudah mati, Kedagingan sukacita dimatikan. sejati terjadi. Iya, sukacita sejati mengalir. Amen. My God shall supply. Allahku sanggup mencukupkan segala Tell the kebutuhan. person this. Allahku di dalam hati ini Allahku memenuhi sanggup kebutuhan. membutuhkan segala kebutuhan. Maka hati yang puas, hati yang penuh, doanya dahsyat. my brother and Amen. sister. Amen. God doesn't move on pity. Tuhan bukan digerakkan oleh belas kasihan, God move on faith. tapi digerakkan karena iman. God move on joy. Dia digerakkan kalau ada In the sukacita. kingdom of God is righteousness, peace, and joy. Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan Tuhan bukan tentang makan minum, tapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita karena Roh Kudus. So today, whatever Jadi process you hari go ini, through, apapun proses sulit yang kita jalani, don't cry. jangan mewek, jangan menangis. Kamu say, jangan mewek, Jangan mewek, jangan menangis, jangan menangis. bersukacitalah. Jangan cengeng gitu loh. Sebab Ayo, anugerah sukacita. ada di dalam Sebab hidupmu. anugerah Tuhan selalu ada bagi kita untuk mengatasi semua. Cukup kok, bisa hidup kok, gak Semua apa-apa. cukup. Kita Amin. sanggup menjalani hidup ini. Mobil lama, mobil baru, rumah kecil, rumah besar, gak apa-apa, it's okay. Ya nggak apa-apa. Yang penting hati yang penuh, Hati yang penuh dengan Tuhan. itu disciple. Amen. Itulah hati seorang murid. Amen. Let's clap our hands together. Mari angkat tangan kita bersama. Father, we just thank you for Bapak, this terima wonderful kasih morning. untuk